Oke, Bapak Ibu izin merekam ya. Bapak Ibu apabila ada yang ingin merekam silakan direkam juga. Oke, saya lihat dulu pesertanya ada berapa. Permissionnya buat saya belum, Ibu. Kenapa Bapak? Permission buat merekam saya belum Permission diberi. buat merekam ya? Belum. Itu gimana ya caranya? Saya baru pakai Zoom, Pak. Sebentar saya cari dulu. Iya. Baik, Bu. Dari Co-hostnya allow. Dijadikan co-host. Iya, dijadikan co-host dulu. Di partisipan itu nanti bisa diklik co-host. Coba ya. Kita Bapak Ibu bagaimana cara allow Diklik kanan aja di nama yang mau dijadikan co-host, Bu. Oh gitu. Oh ya udah. Yeah. Oke, boleh. Bapak Ibu yang mau rekam siapa aja? Nanti saya kasih co-host. Ini udah terekam kayaknya. Oh, sudah? Iya, Bu. Belum. Saya belum, Ibu. Masih Oh, ya. minta permission. Oh, allow to record local files. Ini bukan, Pak? Ya, betul. Sudah Nah, ya, Pak? itu dia. Oke. Oh, ya sudah. Siap. Bu Leli mau merekam juga ya, Bu ya? Oke, saya kasih Kalau dari Bu Anitanya bisa Bu yang merekam ini baru nanti di-share, Bu ya. Iya, Bu. Kita juga ada rekaman pastinya. Ini personal agar 10 poin nih Bapak Ibu. Iya, betul. Nanti dapat 10 poin kalau direkam. Oke, Bu Dwistia. Oke, mungkin nanti bisa minta tolong ke Zahra ya. Zahra nanti kasih allow to record to local file. Jadi klik kanan namanya. Jadi nanti kenapa? Enggak. Oh gitu. Oh ya, oke. Ya sudah, Bapak Ibu mungkin ya. Saya takutnya jadi semakin lama ya. Tapi saya mulai saja. Mohon maaf, tapi ya semoga semuanya bisa merekam atau menggunakan recording eksternal atau minta tolong ke rekan saya Bu Zahra ya. Oke, nanti ya tidak apa-apa Bapak Ibu kalau mau menutup kameranya. Ya Bapak Ibu, saya mulai ya sesi launching 3 level terbaru di komunitas ACE. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu lagi ya. Terakhir kali kita bertemu itu kalau nggak salah ACE Meetup ya, ACE Meetup bulan Desember. Ya, kali ini saya akan mengumumkan 3 level di atas, tiga stage ya, bukan level. 3 stage di atas level Wizard level 9. Nah, saya akan memainkan sebuah video Bapak Ibu. Jadi tolong semuanya di-mute ya Bapak Ibu ya. Sekarang yang sedang menyimak acara kali ini tolong di-mute mikrofonnya. Dan kemudian simak video yang akan saya mainkan berikut. Oke, Bapak Ibu, nanti di akhir sesi kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditampung dulu ya pertanyaannya, atau bisa juga ditulis di kolom chat. Oke, sudah di mute by all host. Oke, terima kasih Zahra. Oke, saya izin share screen. Oke,
Bapak Ibu, suara saya terdengar ya? Oke, Bapak Ibu, kok saya yang jadi deg-degan ya? Oke, Bapak Ibu bisa lihat ini ya, screen sharing saya. Jadi kali ini saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu 3 stage terbaru di komunitas ACE, Assembler Certified Educator. Jadi 3 maskot baru ini, bukan maskot baru ya, 3 blur dengan kostum baru ini akan menjadi perwakilan dari 9 level berikutnya. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan kepada 3 stage berikut. Oke, Bapak Ibu. Ya, jadi Keren. Oke, jadi ya Bapak Ibu, ini adalah ketiga maskot kami, yaitu Blur, ya tentu saja Blur dengan kostum yang berbeda. Jadi saya akan memperkenalkan kepada tiap stage ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah Enlightener. Jadi Enlightener ini adalah untuk stage 10 hingga level 12 ya. Jadi di sini kita konsepnya bukan lagi silver, gold dan perunggu, tapi kita sekarang pakai akik ya Bapak Ibu, batu akik. Siapa sih yang nggak suka batu akik? Sekarang kita pakai batu akik emerald ceritanya. Ini adalah mewakili untuk stage Enlightener. Dan Bapak Ibu bisa lihat ini adalah bentuk dari frame-nya ya, frame dari level tersebut. Oke. Berikutnya Maven. Jadi maaf untuk Bu, tadi saya nggak kelihatan ini. Halo? Sharingnya blank Bu. Dari awal nggak kelihatan. Nggak ada Bu. Nggak ada. Oh, Jelas kok. Terlihat Bu. Di sini jelas kok, Terlihat Bu kok, Anita, Bu. jangan Jelas sampai kok. jaringan Terlihat. Saya terlihat Bu Anita. iya, terlihat kan ya Pak? Bapak Ibu terlihat kan ya? Di refresh lagi aja. Terlihat Ibu. Keluar masuk lagi. Terlihat. Iya. Lihat Bu. Yes. Iya, aman berarti ya. Oke. Mungkin Bapak bisa keluar dulu dari ini ya, dari call-nya, nanti masuk lagi. Oke, ya, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Ini ada Maven. Maven ini adalah untuk level 13 hingga level 15. Jadi ini konsepnya ceritanya dia listnya atau badge-nya adalah dari Ruby, dan ini adalah karakternya Blur menggunakan baju yang sangat rapih ya, seperti tuxedo. Dan kemudian ini yang final dari semua level, yaitu Trailblazer. Jadi Trailblazer ini adalah untuk level 16 hingga level 18. Dan di sini kita konsepnya dia menggunakan Akik Diamond. Jadi nanti mungkin Bapak Guru bisa membayangkan ya, misalnya Bapak Ibu menggunakan badge-nya nanti seperti apa, nanti bisa ada akiknya di kanan kiri, seperti itu. Oke, mungkin di sini saya jelaskan juga. Jadi sebelumnya kita ada 3 level sebelumnya ya. Ada Inventor, dan ada Explorer, dan Wizard. Untuk tahun lalu kita Wizard memang stage paling tinggi ya, stage tertinggi dari semua level, yaitu di level 9 ketika mencapai poin 2000. Nah, tapi kalau untuk sekarang kita sudah memiliki 3 stage terbaru, yaitu Enlightener, Maven, dan Trailblazer. Nah, seperti ini kastanya. Enlightener, kemudian Maven,
sampai ke Trailblazer seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita lihat secara garis besar ya, Nani seperti ini ACE level. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat di sini ada level inventor ya, ada yang paling bawah, kemudian ke explorer, ke wizard, ke enlightener, maven, dan kemudian ke trailblazer. Nah, tapi dengan adanya 3 level baru ini atau 3 stage baru ini, tentunya kita juga ada kita adjust atau kita sesuaikan juga rewardnya dan tasknya juga. Jadi kita juga melihat kita hasil dari semua kegiatan Bapak Ibu guru selama setahun ke belakang. Itu kita juga melihat seberapa banyak sih yang memanfaatkan fasilitas kami yang sudah kami berikan selama ada di Inventor, Explorer, dan Wizard. Nah, maka dari itu kita membuat beberapa penyesuaian, tidak merugikan bagi siapapun. Bapak Ibu boleh di-mute mikrofonnya. Ya. Oke, saya lanjut ke selanjutnya. Ya, oke. Saya lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, ini saya screenshot langsung dari Google Sheets ya, karena nanti akan di-launch oleh tim kami di website. Tapi ini karena masih belum di-launch sama tim kami di website, jadi saya screenshot langsung dari dokumen yang saya buat ya di Google Sheets. Jadi Bapak Ibu, untuk menuju ke level atau stage berikutnya, ketika Bapak Ibu sampai di level 3, Bapak Ibu tidak langsung naik ke stage berikutnya. Jadi ada level up testnya seperti itu. Jadi sekarang sudah tidak lagi langsung bisa naik level, lanjut ke stage berikutnya ya. Jadi dari Inventor ke Explorer, ke Wizard itu pasti ada tesnya, dan tes itu dilakukan ketika Bapak Ibu mencapai di level 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Nah, jadi karena kami menyadari memang ternyata untuk naik level tuh gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Dulu saya awal-awal ketika saya kita awal ada assembler, certified educator, dan kita ada sampai tahap wizard level 9, itu tuh dulu itu nampak terasa lama gitu, dan saya pikirnya itu ini adalah level terakhir di komunitas ACE. Ternyata banyak sekali guru yang sudah bisa mencapai tahap itu dan cepat juga gitu progresnya ya. Dan maka dari itu kita ingin memastikan juga kualitas dari guru-guru yang mencapai level tersebut, karena kita tidak ingin guru-guru tersebut tidak up to date dengan fitur-fitur yang sudah kita launch ya, dan segala aplikasi yang sudah kita launch juga. Jadi kami ingin semua guru yang onboarding atau yang masuk ke dalam komunitas ini itu bisa juga menikmati segala macam fitur dan juga bisa bisa menguasai segala hal yang ada di Assembler Edu ini sendiri. Jadi kalau misalnya di Assembler Edu ini kita berharap Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan segala macam fitur. Maka dari itu kita adakan level up test. Jadi kita mau make sure atau kita ingin meyakinkan, kita ingin yakin dulu nih, wah bapak atau ibu ini bisa nggak ya ke level berikutnya gitu. Dan tentunya level up testnya ini tergantung dengan tiap stage ya Bapak Ibu. Jadi ada kesulitannya tersendiri. Jadi ada difficulty-nya tersendiri seperti itu. Oke, mungkin ini saya bisa jelaskan untuk yang mohon maaf, saya masih kurang enak badan. Jadi ini adalah ACE Level Guide untuk Inventor. Jadi ini salah satu yang mungkin Bapak dan Ibu sudah paham betul ya. Untuk yang Inventor ini Bapak dan Ibu guru bisa mendapatkan sertifikat. Jadi setiap level akan mendapatkan sertifikat. Kemudian dapat 3 bulan individual account dan bonus of 5 custom graphic air markers. Dan ketika sudah mencapai level 3, Bapak dan Ibu guru tidak bisa langsung ke Explorer. Oke, nanti ketika di ACE dashboard masih bisa menambahkan banyak points, tapi tidak akan mendapatkan sertifikat
atau badge dari inventor dari explorer tersebut. Jadi Bapak Ibu guru harus level up test. Jadi bagaimana bisa mengikuti level up testnya, nanti Bapak dan Ibu guru bisa cek di edu.assemblerworld.com di bagian ACE Community. Nanti di situ di halaman ACE Level Guide ya, itu nanti ada link ke ujiannya. Jadi Bapak Ibu guru cukup klik link ujiannya, isi formnya, nanti kami akan mengirimkan ujiannya kepada Bapak Ibu guru seperti itu. Oke, saya lanjut ke yang Explorer. Nah, Bapak Ibu guru, ini di sini juga ada beberapa penyesuaian ya. Jadi kita ini sudah kami pikirkan secara betul-betul, kita pikirkan secara matang-matang dengan tim kami juga. Jadi kalau sebelumnya ke Explorer dapat 6 bulan individual account ya, additional atau tambahan 6 bulan additional account. Nah, itu sekarang kita sudah pukul rata, semua akan mendapatkan 3 bulan. Jadi setiap stage menambahkan, setiap guru akan mendapatkan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Karena di sini kita lihat Bapak dan Ibu guru levelingnya cepat sekali, dan dalam kurun waktu 3 bulan sudah bahkan bisa mencapai wizard gitu ya. Dan kalaupun tidak mencapai wizard 3 bulan atau bahkan 6 bulan mencapai explorer dan mendapat 6 bulan individual account pun ya, akumulasi dari yang sebelumnya, itu pun masih punya waktu yang cukup lama untuk bisa memaksimalkan fasilitas semua yang kita punya seperti itu. Nah, sama seperti custom graphic AR markers. Di sini kita melihat banyak sekali custom graphic AR markers yang sangat tidak terpakai. Jadi kalau misalnya saya boleh boleh cerita. Jadi ini custom graphic AR markers ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu guru ini bisa membuat kontennya sendiri, bisa bikin buku pelajaran sendiri, bisa bikin halaman ujiannya sendiri dengan scan custom graphic AR markers dan lain-lain. Dan kemarin Bapak dan Ibu guru yang mungkin bisa dibilang sampai tahap wizard level 9 ya, itu total kan akan mendapatkan, kalau saya tidak salah, 30 AR marker ya. 30 AR marker itu kalau bisa dibilang itu setara 1,350 juta rupiah. Jadi bagi guru-guru yang sudah mencapai di level wizard ini, itu memang banyak sekali perks atau keuntungan yang sudah kami berikan. Tapi per hari ini semua guru yang mendapatkan halo? Oh sudah ya, akan mendapatkan stage baru ini. Mohon maaf, kita harus menyesuaikan ya, karena tidak banyak yang menggunakan custom graphic AR markers, maka di tiap stage kita akan berikan 5 custom graphic 5 AR markers. Jadi Explorer 5, Inventor 5, Wizard 5, Maven 5, dan lainnya 5. Dan semuanya juga 3 bulan individual account, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Karena kami yakin Bapak dan Ibu guru leveling up-nya cepat sekali untuk mencapai tahap itu. Oke, sama seperti Wizard, seperti yang tadi saya jelaskan di Explorer, kemudian ada di Enlightener juga, 3 bulan individual account, dan 5 custom graphic AR markers. Karena Bapak dan Ibu guru cepat sekali naik levelnya, ini juga kami berikan seperti ini. Nah, untuk yang Trailblazer, yaitu adalah level yang paling akhir ya Bapak Ibu guru, jadi untuk level ini, kita nanti untuk individual account, itu kita bisa berikan lifetime apabila Bapak dan Ibu guru sudah menyelesaikan final test dari kami. Jadi apabila Bapak dan Ibu guru menyelesaikan tes ini, Bapak Ibu guru bisa mendapatkan official merchandise dan juga akunnya di-upgrade menjadi individual account. Dan jangan khawatir, di Wizard level 9 Bapak dan Ibu guru juga bisa mendapatkan merchandise ya. Seperti itu. Jadi merchandise akan didapatkan di Wizard level 9 dan Trailblazer final level seperti itu. Nah, karena kita sekarang sudah untuk individual account lifetime sudah kita pindahkan ke Trailblazer, Bapak dan Ibu guru di sini jangan khawatir ya. Kami mengerti pasti di sini semuanya ingin punya individual account-nya lifetime ya, seumur hidup. Jadi maka dari itu kami memberi kesempatan bagi Bapak dan Ibu guru di sini untuk bisa mengejar level 9 Wizard ya, hingga kami berikan waktu hingga
20 Januari 2022. Jadi apabila Bapak dan Ibu guru ingin memiliki lifetime account atau akun Assembler Edu yang individual account seumur hidup, silahkan dikejar ke level 9. Saya tunggu sampai tanggal 20 Januari 2022. Saya yakin Bapak dan Ibu guru bisa dengan sangat cepat mencapai level 9 ya. Oke, selanjutnya, nah mungkin di sini saya juga ingin menjelaskan. Jadi kalau sebelumnya kan kita ada ini ya Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru menjual akun individual account ke sekolah ya, itu nanti akan mendapatkan persenan. Tapi di sini kita akan mendapatkan persentase dari penjualan tersebut. Nah, tapi di sini kami ingin memasukkan di dalam melalui satu pintu, dan kami ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk bergabung di di distributor program. Jadi di distributor program ini nanti Bapak dan Ibu guru akan diajarkan, diinfokan dan di training tentang beberapa hal yang bisa disampaikan untuk bisa menjual akun ke sekolah Bapak Ibu guru atau mungkin ke sekolah di dekat rumah Bapak dan Ibu guru. Mungkin saya bisa undang Pak Deden Nugraha untuk bisa sedikit menjelaskan tentang ini ya, distributor program. Silakan Pak Deden. Ya, terima kasih Mbak Anita atas waktu yang diberikannya. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu, mudah-mudahan terdengar ya suara saya. Jadi betul, Assembler Edu sekarang ada program yang namanya distributor. Jadi program ini memungkinkan untuk siapa saja yang memiliki misi sama dengan Assembler untuk senantiasa berkontribusi dan bekerja sama untuk memberikan manfaat ya tentang AR ini di dunia pendidikan, mau itu sekolah ataupun institusi. Nah, ini sangat terbuka untuk siapapun, mau tingkat individu maupun institusi. Jadi intinya di sini di program distributor ini mengajak Bapak Ibu untuk join menjual akun-akun premium Assembler Edu, di mana nanti dari program ini banyak sekali benefit yang didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu adanya profit sharing. Ada 3 kali bonus lah ya di sini ya, yang mungkin Bapak Ibu nanti untuk detailnya boleh nanti kontak saya untuk benefit sharingnya. Yang keduanya kita nanti akan berikan sharing knowledge tentang aplikasi Assembler ini ya, yang nanti dapat membantu Bapak Ibu di lapangan. Yang ketiganya Bapak Ibu juga akan mendapatkan marketing kit. Ya, marketing kit apa yang dibutuhkan di lapangan itu seperti kayak panduan, slide presentasi ya, terus brosur dan yang lainnya, kita bantu Bapak Ibu semuanya untuk bisa memudahkan Bapak Ibu semuanya di lapangan. Bahkan yang terakhir itu kita nanti akan ada diskusi ya, lebih ke bagaimana proses marketing di lapangan untuk program distributor ini. Itu saja mungkin secara detail tentang program ini. Boleh nanti Bapak Ibu boleh hubungi saya dan Bapak Ibu dapat bergabung di programnya Assembler ini. Itu mungkin Mbak Anita. Dan mohon izin, saya akan kirimkan link untuk distributor ini di chat ya Bapak Ibu. Silakan untuk dapat melihat dan mendaftarkan diri di link berikut. Ya, saya kembalikan lagi ke Mbak Anita. Oke, suara saya tidak dengar ya. Oke, terima kasih banyak Pak Deden. Jadi Bapak Ibu guru, bagi yang ingin bergabung di program distributor, silahkan kontak Pak Deden di deden@assemblerworld.com ya. Atau mungkin ada yang bisa lihat nomornya Pak Deden, ada di grup di komunitas juga. Nanti cari aja foto Pak Deden, namanya Pak Deden Nugraha.
Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan sesi tanya jawab. Nah, ini pasti banyak sekali Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya ya. Jadi saya persilahkan Bapak dan Ibu guru apabila ada yang ingin bertanya. Ya, oke. Oke. Saya ada 2 orang yang raise hand. Ya, Aang, oke. silakan Pak Aang. Ya, terima kasih Ibu Anita. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas Pak Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Anita, tim assembler, dan juga Bapak Ibu guru hebat. Izin saya bertanya ya untuk pertama, karena dari tadi penasaran nih. Penasaran sekaligus mungkin menanyakan ke depannya, ini ACE itu biasanya kan kalau di WA itu maksimal 256 peserta ya Bu ya. Nah biasanya, kemungkinan saya kurang tahu nih apakah memang akan secepat itu atau tidak. Kalau sudah terpenuhi 256 orang di satu grup ACE itu di WA, apakah kita akan beralih misalnya ke Telegram karena kapasitas lebih banyak atau tetap di WA gitu. Ketika sudah banyak, itu yang Indonesia ya, yang Indonesia kan sekarang cukup drastis ya Bu ya penambahannya, alhamdulillah gitu, teman-teman makin banyak. Kemudian untuk yang kedua, tadi saya kurang menyimak di bagian tesnya, apakah ada remedial misalnya berapa kali gitu ya, tesnya itu apakah dilaksanakan sekali dalam setiap berapa pekan atau memang bebas gitu. Itu mungkin 2 dulu Bu Anita dan tim. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aang, saya bantu jawab ya. Untuk yang pertama itu yang grup ya Pak ya. Jadi untuk yang grup itu iya sih Pak ya, kita kayaknya udah mau banyak pesertanya. Kalau di WA itu berarti maksimal 250 Pak. 256, Bu. 256, oke. Ya sudah, Bapak dan Ibu guru di sini kalau misalnya kita pindah ke Telegram tidak apa-apa? Ya apa-apa. Tidak apa, Bu. Tidak apa-apa ya? Lebih mudah dikomunikasikannya, Bu. Oh Karena gitu. bisa bikin tema obrolan, jadi nggak tumpang tindih kalau di Telegram. Oh oke. Mungkin oke. Aduh, kenapa? Iya, saya coba ini ya. Saya consider saya coba untuk nanti pindah ke Telegram ya. Telegram. Oke, untuk menjawab pertanyaan Pak Aang yang kedua, untuk ujiannya, ini bukan seperti ujian UAN atau UAS ya. Ini benar-benar santai Bapak Ibu. Jadi kita tidak ingin bukan suatu ujian yang berat atau kalau gagal tidak bisa lanjut lagi, enggak, sama sekali enggak. Ini hanya untuk memastikan kalau Bapak dan Ibu guru sudah bisa menggunakan beberapa fitur dari Assembler Studio Web ini. Jadi sebenarnya kalau saya bisa cerita ya, ujiannya itu bukan ujian tanya jawab ABCD gitu ya, bikin esai, bukan. Ujiannya itu bikin project Bapak Ibu. Jadi ujiannya itu cukup bikin project. Jadi nanti kita akan memberitahu silakan gunakan fitur video misalnya ya, tambahkan video. Bagaimana cara pindah ke scene kesekian gitu. Seperti itu. Jadi bukan ujian yang tanya jawab ya. Jadi ini benar-benar ujian yang sangat gampang, dan ini mungkin Bapak dan Ibu guru di sini saya yakin sudah banyak sekali yang menguasai materinya. Seperti itu. Jadi remedial nggak ada remedial Pak. Gimana ya? Bukan remedial sebutannya ya. Silahkan jadi nanti ketika disubmit ke kita, misalnya, oh Bapak kurang ini, nanti tinggal ditambahin aja. Nanti bisa langsung lanjut ke stage berikutnya. Tidak perlu remedial atau bikin dari awal, tidak. Ini benar-benar kita ingin mempermudah Bapak dan Ibu guru aja. Ini kita cuma mau mau filter ya, kita ingin menyaring agar Bapak dan Ibu guru ini memang apakah sudah bisa menggunakan Assembler Studio atau belum, Assembler Edu atau belum, seperti itu. Hanya ingin memastikan. Oke, semoga itu menjawab ya Pak Aang ya. Terima kasih Bu Anita. Ya, sama-sama Pak Aang. Kita lanjut ke berikutnya dari Pak Ahmad Toha. Silakan Pak Ahmad. Terima kasih Bu Anita.
Ya, dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para guru di seluruh Nusantara, ya, yang saya banggakan, gini, Mbak. Dan teman-teman AC, ya, terutama Bu Anita, ya, yang ingin saya tanyakan tentang dengan adanya state baru ini, berkaitan dengan kami yang sudah level 9 kan fasilitas salah satunya adalah akun sampai katakanlah seumur hidup 2071. Nah, apakah nanti ke depan itu akan kalau bisa naik level ke level 10 seterusnya sampai 18 itu dirubah apa tetap, Bu? Hanya itu saja. Kemudian yang lain tadi sudah disinggung oleh Pak Aan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Toha. Jadi untuk guru-guru yang sudah sampai ke level inventor, explorer atau wizard ya yang kemarin ini sudah dapat sertifikat, itu tenang saja semuanya akan mendapatkan hadiah atau reward sesuai yang sudah dijanjikan di ACE Guide ya Bapak Ibu. Jadi yang kemarin dapat lifetime tetap akan dapat lifetime. Yang kemarin dapat custom marker sampai 30 custom marker itu akan tetap Bapak akan tetap stay. Jadi jangan khawatir, tidak ada yang dirugikan di sini. Semuanya akan dapat rewards-nya sesuai yang ada di ACE Guide kemarin. Ini hanya berlaku untuk member-member yang nanti tidak bisa mengejar sampai tanggal 20 itu saja. Jadi bagi yang belum sampai ACE level 9 boleh dikejar sampai tanggal 20 Januari ya. Saya tunggu untuk hadiah-hadiahnya juga nanti saya akan kirimkan juga ya untuk guru-guru yang nanti mencapai level 9 di tanggal 20. Jadi ya kalau bisa saya tunggu sampai tanggal 20 Januari. Seperti itu Pak Toha. Apakah? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Pak Ahmad Toha. Oke, ada yang Bu Surya Ningsih, silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebenarnya apa yang saya mau tanyakan sudah terwakilkan sama teman-teman. Yang pertama mulai dari posisi kami yang sudah di Wizard, apakah apakah semua kayak custom marker yang kami miliki itu apakah akan menyesuaikan dengan aturan yang sekarang ataukah bagaimana? Tapi kan tadi sudah terjawab. Terus yang kedua masalah tesnya. Apakah di setiap perpindahan level itu stack ya, itu model tesnya itu berbeda tingkat kesulitannya atau hanya sekedar membuat proyek, Mbak, seperti itu. Terus apakah ini live tesnya atau kami akan dapat email, misalnya kita dapat email bahwa ujiannya tanggal sekian, pukul sekian. Lewat dari itu kita akan dijadwalkan kembali seperti itu. Atau mengikut dari jadwalnya kita aja, Mbak Anita, seperti itu. Terima kasih. Iya Ibu, oke. Mohon maaf saya masih batuk. Jadi untuk ujiannya tenang saja ya Bapak Ibu, ini bukan ujian seperti di sekolah. Jadi ini benar-benar bisa dikerjakannya kapanpun, tidak ada waktu misalnya Bapak Ibu bisa mengerjain di weekend, silakan kerjain di Sabtu Minggu gitu ya, di akhir pekan, atau misalnya sedang sangat sibuk, boleh nanti dikirimkannya di lain hari aja. Jadi ini sangat fleksibel Bapak Ibu guru. Jadi tidak perlu khawatir ya, karena ini semua benar-benar ujiannya ini memang ketika Bapak dan Ibu guru sedang memiliki waktu luang saja. Dan ujiannya itu adalah ujian yang tadi betul Bu, tiap level, tiap stage beda-beda ya Bu ya. Jadi dari inventor ke wizard, inventor ke explorer, ke wizard itu memang tahapannya berbeda. Tapi kalau setelah saya lihat-lihat sepertinya gampang ya Bu ya. Kalau saya sudah lihat karya-karya Bapak Ibu guru di sini pasti udah bisa langsung lulus lah gitu. Ini hanya untuk penyaringan saja Bu Surya. Seperti itu. Tadi pertanyaan pertamanya apa ya Bu ya? Saya kok lupa ya. Mohon maaf, boleh diulang lagi Bu. Ya udah terjawab juga Sudah tadi terjawab. Mbak, yang masalah custom markernya itu. Oh ya, custom marker. Ibu tenang aja, aman semuanya Bu, aman. Semuanya aman.
Jadi akun seumur hidupnya itu nggak mesti nunggu level 18 kan? Enggak, karena Ibu sudah level 9 kan Bu ya. Jadi nggak apa-apa. Bagi Bapak Ibu yang lain saya tunggu sampai tanggal 20 biar dapat Jadi lifetime. jadi nanti berlakunya tanggal 21 Januari Betul. untuk ini. Oh ya. Betul. Jadi yang untuk level 9 jangan khawatir. Udah aman. Oke, ada lagi yang bertanya Pak Junaidi. Nah, Jujun, silakan Pak Jujun. Ya, selamat pagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Assembler yang terus mengembangkan aplikasi yang sedemikian wah begitu ya. Ya dengan adanya seperti ini saya mungkin semakin wow gitu ya terhadap Assembler ini dalam proyek air. Ada pertanyaan yang pertama tadi terkait masalah level Bu ya, sudah disinggung. Ya cuman tadi kan misalkan level 18 itu mendapatkan akun lifetime bisa ya Bu ya. Nah, kemudian ketika tanggal 21 itu sudah berubah level. Nah, itu kan lifetime-nya itu sudah didapatkan ketika level 9. Nah, itu apakah bisa untuk bonusnya tersebut apakah nanti akan dikatakanlah misalkan karena sudah lifetime-nya sudah aktif kemudian digantikan ke jumlah marker seperti itu. Mungkin itu karena setelah saya perhatikan tadi tidak ada penjelasan ke sana gitu Bu. Terus untuk selanjutnya juga ya mungkin karena masih belum perubahan juga saya pernah ataupun kawan-kawan lain atau para senior menjelaskan agar lebih efektif karena kan ini adanya komunitas itu sudah dibahas ketika ke belakang ketika kita bisa menggunakan sebuah referral itu dimunculkan nama-nama anggota ataupun yang menggunakan level kita. Nah, tujuannya kami kenapa waktu itu berharap dimunculkan karena ketika misalkan ada anggota yang katakanlah mentok ataupun tidak aktif itu akan kami kelihatan seperti itu. Jadi akan lebih kelihatan mana anggota dan mana yang punya anggota. Kemudian yang selanjutnya ya mungkin saya berharap juga nah ketika poin ketika lebih banyak menggunakan referral kemudian tidak melanggar aturan dari Assembler mungkin nanti itu menjadi sebuah kredit poin untuk meningkatkan jumlah anggota dengan kualitas yang benar-benar sesuai dengan aturan dari Assembler. Mungkin seperti itu dulu Bu. Ya terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para senior ya khususnya Pak Jarnawi, kemudian Pak Agung, kemudian nah ini kan beliau ini orang-orang yang lebih dulu di Assembler gitu ya. Sehingga saya pun bisa ikut Aceh ini berkat beliau-beliau. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak ya Pak Jujun atas masukannya. Ya, saya catat ya Pak ya untuk yang bisa track ini ya track orang-orang yang kode referral Bu. Track orang yang di refer. Oke. Paling untuk sementara untuk melihat siapa saja yang sudah pakai kode referral Pak Jujun itu tuh ada Pak di user itu kalau nggak salah dia di 5 poin nanti di situ ada tulisannya kode referral di user di submit progress Bu. Iya submit progress. Banyakan Bu ngeceknya bingung kesana selang-selang. Iya Pak. Oke. Jadi ini mungkin nanti setelah distributor board selesai dibangun oleh tim kami coba nanti kita akan bahas sama tim kami ya Pak ya untuk masukannya ini. Nanti saya akan coba ini. Jadi bertahap. Jadi kita ngantri dulu nih untuk fitur yang ini. Tapi nanti ini saya sampaikan ke tim. Terus yang ini Pak Jun, saya kurang paham yang pertanyaan yang pertama itu bagaimana Pak maksudnya Pak? Jadi gini Bu, kan
misalkan di level 18 ya, misalkan ada bonus apa kan ketika sudah level 18 itu mendapatkan akun lifetime ya seumur hidup. Ya. Nah, sedangkan kan kalau ada Bapak Ibu guru yang sudah katakan level 9 sekarang itu kan akunnya sudah lifetime. Nah, ketika kemudian naik level ke level 18 itu kan nggak mungkin naik lifetime lagi, Bu. Ya, iya betul. Nah, ya mungkin bisa digantikan dengan jumlah marker seperti itu. Itu khusus yang sudah level 9. Begitu, Bu. Ya, kalau misalkan yang belum naik level sih itu menurut saya nggak jadi masalah begitu. Ya, mungkin begitu. Dan mungkin disesuaikan juga, Bu, jumlah marker yang didapatkan itu mungkin dengan level lifetime tersebut seperti itu. Disesuaikan lah. Oke, siap. Oke, Pak Jujun, saya catat ini. Ya. Oke. Hatur nuhun Pak Jujun masukannya. Banyak. Nanti saya sampaikan ke tim dan saya bahas dengan tim juga ya Pak ya atas masukannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Robi. Silahkan Pak Robi. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya kaget ketika mendengar penjelasan Bu Anita batas waktu tanggal 20 Januari. Sebenarnya ada sedikit penyesalan, Bu. Saya itu sudah mengenal Assamblea itu ketika Pak Jarnawi dulu di awal-awal 2021 sudah mengajak. Cuma waktu itu saya kenapa nggak terus melanjutkan? Ternyata tim Assamblea terus berkembang dan semakin mudah dan semakin menarik sekarang, Wah. Akhirnya kemarin itu saya kejar tayang, benar-benar kejar tayang dalam waktu 1 pekan. Untuk alhamdulillah bisa dapat level 1 itu mengejarnya biar cepat gitu. Tapi tanggal 20 Januari langsung saya lemes lagi. Maksudnya begini, ada nggak challenge-nya yang memungkinkan kami yang pendatang baru ini untuk bisa kejar target? Challenge-nya dalam bentuk apa? Terserah tim assembler gitu yang bisa, artinya nanti menyaring siapa nanti yang kira-kira dapat jalan pintas bisa sampai ke level 9, apapun challenge-nya mungkin kami terima, kami akan siap jalani gitu Bu. Karena tanggal 20 Januari kan berarti kan 15 hari lagi gitu. Dari level 1 ke level 9, wah ini poinnya luar biasa nih mau dikejar gitu. Mungkin itu Bu, mudah-mudahan ada harapan gitu. Ada sedikit celah untuk kami bisa mengejar dari challenge-challenge ataupun tes ataupun apalah namanya yang diberikan yang kami siap untuk tempuh gitu Bu. Terima kasih. Daripada jalan natural, mungkin 15 hari itu kalau secara natural kayaknya nggak keburu itu ke level 9. Terima kasih Bu Anita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Robi, terima kasih. Jadi mungkin di sini ada beberapa guru yang bisa kasih testimonial. Jadi mohon maaf. Jadi ada beberapa guru yang bisa naik level 2 minggu Pak. 2 minggu tuh langsung udah bisa wizard level 9. Mungkin bisa nanti Bapak Robi bisa minta testimonial atau tipsnya dari Pak Aang. Dari Pak Aang atau dari Bu Surya Ningsih. Ya, Pak Ahmad Toha juga ya. Jadi tapi kalau saya lihat ya Pak Robi ya, sebenarnya yang bikin cepat naik level itu sebenarnya kalau saya lihat dari progress report guru-guru itu biasanya lebih ke mengadakan webinar. Terus yang kedua, selagi menjalankan webinar biasanya guru-guru ini punya komunitasnya sendiri Pak Robi. Jadi guru-guru ini punya komunitas di Facebook, di Telegram, dan di WhatsApp. Nah, setiap 50 anggota pertama di setiap platform, itu mereka akan mendapatkan 100 poin tersendiri. 100 poin yang karena dari Facebook, 100 poin yang karena dari WhatsApp, 100 poin yang dari Telegram. Nah, boleh nyela, Bu? Kenapa, boleh Pak? menyela sedikit? Oh, ya, berarti benar. Karena di tugasnya AC, itu saya lihat ada pekerjaan yang berulang, ada pekerjaan yang 1 kali, kan gitu ya. Saya kemarin memang kaget saya ketika kok tiba-tiba saya dapat poin 100. Nah, dari penjelasan Ibu ini, saya ada harapan karena begini, saya alhamdulillah dalam sepekan ini, saya naik terus, tapi saya nggak pikir karena ini Facebook, media sosial saya pikir itu pelaporannya sekali, sementara setiap hari itu saya lihat statistiknya bertambah 100 orang gitu. Per hari ini, dari sudah 4 hari kemarin, saya sudah dapat 300 orang gitu.
Berarti ini apakah harus dilaporkan setiap per 50-nya? Iya Pak. Jadi ini Waduh. misalnya, tapi nggak apa-apa Pak, nggak usah khawatir. Jadi Bapak Robi nanti dilaporkan saja ke saya. Soalnya saya ada database-nya Pak, tenang aja. Jadi begini, apa namanya? Misalnya Pak Robi sekarang di komunitasnya sudah ada 350 ya. Iya. 350 berarti itu 150, berarti dapat 250 poin tuh kalau. Oh, alhamdulillah ada peluang rupanya. Ya, dapat 250 poin misalnya ya. Jadi kelipatan 100 dari start dari 50 Pak. Jadi misalnya yang 1 sampai 50 anggota itu dapat 100 poin. Nah, nanti di anggota ke 51 sampai ke 150 berarti kan ada 100 anggota ya Pak ya. Jadi 100 anggota nanti dapat 50 poin. 100 anggota lagi dapat 50 poin, 50 poin seperti itu. Dan banyak sekali guru yang cepat naik level karena mereka komunikasinya berkembang dengan pesat Bapak. Jadi berarti kalau gitu saya harus bergerilya ini Bu. Alhamdulillah. Siap. Iya. Jadi bersemangat lagi nih. Ya, jangan khawatir Pak. Misalnya sekarang misalnya kemarin Bapak terlewat ininya laporannya misalnya terlewat, jangan khawatir. Saya ada database-nya kok Pak. Saya bisa pastiin misalnya Pak Robi kemarin tuh segini, bertambahnya segini. Jadi saya berikan poinnya sesuai yang saya terakhir punya dan Pak Robi laporkan. Jadi jangan khawatir ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kalau terima kasih saya Bu. boleh kasih saran misalnya pingin cepat nih Pak ya, di WhatsApp, di Telegram juga, dan di Facebook seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Nita. Iya, sama-sama. Darah saya muncul lagi. Iya Bapak, sama ini Pak, kalau dari guru lain juga buat RPP atau bikin pelajaran, atau yang sekarang lagi banyak ini tulisan blog Pak. Jadi kalau untuk tulisan di blog itu tuh saya kan kalau untuk di task list menulis postingan blog dengan minimal 4 paragraf itu dapat 20 poin. Terkadang ada guru-guru yang tulisannya sangat bagus dan unik ya, cara penyampaiannya juga berbeda, itu saya berikan lebih dari 20 poin Bapak Ibu. Jadi jadi terkadang poinnya misalnya Bapak nanti lihat harusnya saya dapat poinnya 10 kok saya dapatnya 20, itu karena memang saya juga menilai kualitasnya juga Pak. Jadi kalau misalnya memang tulisannya bagus atau proyeknya bagus atau RPP-nya bagus, lain itu pasti nanti saya berikan poin bonus gitu. Baik, satu lagi Bu, level up-nya berlaku nggak sebelum tanggal 20? Tes level up? Tes level up itu berlaku mulai hari ini Pak. Oh gitu, siap. Oke. Oh maksudnya untuk kan yang kita mau mengejar tanggal 20 nih. Yang dari Explorer ke Wizard itu ya. Oh enggak, itu tanggal 21 Pak. Oh 21 berlaku. Oke. Jadi saya untuk sekarang semuanya masih bebas Bapak Ibu. Saya tunggu sampai tanggal 21. Terima kasih Bu Anita. Sama-sama Bapak Ibu. Sama saya mau memberitahu juga kepada Bapak Ibu, ini task list sudah saya update Bapak Ibu. Task list ini saya update juga. Mohon di mute Bapak ya. Sudah saya update. Jadi untuk istilah jadi untuk gini, sebenarnya yang ingin saya highlight di sini adalah webinar Bapak Ibu. Jadi kan sekarang banyak sekali Bapak Ibu yang membuat webinar. Kalau sebelumnya saya sebutannya dengan host dan co-host ya Bapak Ibu. Sekarang sudah bukan lagi host dan co-host sebutannya, tapi sebutannya speaker. Jadi speaker adalah orang atau narasumber yang menyampaikan materi tersebut di webinar. Tapi kalau di dalam satu webinar itu ada banyak narasumber, itu tidak ada narasumber satu aja yang diberi nilai, tapi semuanya dapat nilai. Jadi co-speakers namanya. Jadi narasumbernya ada banyak, itu akan mendapatkan poin, dan saya sudah tambahkan poinnya. Jadi untuk webinar yang dibawakan oleh Bapak Ibu yang misalnya dibawakan sendiri ya, misalnya Pak Agus membawakan webinarnya sendiri tanpa narasumber lainnya, itu dapat 60 poin. Sekarang saya naikkan jadi 60 poin. Dan apabila misalnya Pak Agus, Pak Jujun, Pak Ahmad Toha, Pak Aang bersama-sama membuat webinar, masing-masing mendapatkan 30 poin. Dan moderator juga akan dapat poin, tapi kalau tidak salah 15 ya. Ya, kemudian ada beberapa juga yang seperti yang saya tambahkan, mungkin nanti bisa dicek di task list ya Bapak Ibu.
Nanti bisa lihat di website kami. Oke, saya menjawab pertanyaan dari Pak Salahuddin, silakan. Pak Salahuddin. Ya, terima kasih Mbak Anita. Lagi di kampung, mohon maaf nih sinyalnya kemungkinan kurang bagus. Saya sangat mengapresiasi atas terobosan-terobosan yang terus dikembangkan oleh Assembler. Ini merupakan apa ya, bentuk apresiasi buat kami-kami ini para AC atau para guru lah boleh ya. Ini sangat membantu kami dalam memotivasi agar terus mengembangkan diri khususnya dalam dunia digital dan lebih khususnya lagi dalam dunia Assembler Edu. Tadi juga level-levelnya juga sangat menantang. Kalau selama ini saya masih wait and see saja sih, slow. Ada ide tapi masih belum dieksekusi, tapi dengan ini harusnya lebih termotivasi lagi. Justru yang ingin saya tunggu-tunggu itu selain penambahan level ini adalah pengembangan dari task list-nya. Tapi ternyata di task list lebih ke apa ya, perbaikan saja ya, bukan penambahan. Akan lebih bagusnya lagi kalau ada penambahan task list lain yang sekiranya itu juga punya potensi yang harusnya bisa dioptimalkan oleh guru dalam menyemarakkan ataupun memasyarakatkan augmented reality gitu. Apa ya, kayak blog mungkin bisa dikembangkan dengan Google Set, Mbak. Kenapa Google Set tidak masuk dalam blog? Ada saya pikir juga itu boleh diulang dengan apa Pak? Nah, tadi dengan Google Site. Google Set juga saya pikir itu juga media yang bisa dipakai untuk publikasi ya. Karena memang di sini juga banyak berkumpul para master trainer, Google Master Trainer ini. Yang kita juga pastinya punya masing-masing juga punya kompetensi dalam pembuatan Google Site gitu ya. Jadi itu mungkin juga bisa ditambahkan, atau mungkin juga bentuk lain dari bagaimana kita mengembangkan Assembler Edu ini kepada instansi-instansi itu ya. Itu juga kalau mau dibuatkan task list tersendiri, saya pikir itu sebanding lah effortnya ya, karena nggak semua orang punya kompetensi untuk bisa masuk dalam instansi-instansi untuk mengenalkan Assembler Edu gitu. Jadi kalau menyelenggarakan webinarnya sudah ada poinnya, tapi bagaimana kemudian membuka jaringan di satu daerah, di satu wilayah oleh ke instansi terkait. Nah itu kompetensi yang mahal gitu Mbak. Saya sendiri juga sedang mengajar ke sana dan saya yakin di sini teman-teman juga banyak sekali nih yang punya kompetensi di arah itu gitu kan. Apalagi mereka bisa menyelenggarakan webinar di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi, atau tadi ada yang dari perwakilan LPMP. Wah ini sangat memotivasi tentunya kalau seandainya teman-teman juga punya kompetensi dalam melakukan deal ataupun dalam melakukan istilahnya ya gitulah, komunikasi dengan para pemangku kebijakan. Karena kuncinya kalau pemangku kebijakan sudah ACC biasanya ke bawah backdoor-nya akan jalan. Dan ini saya ambilnya dari bagaimana Revo bekerja sama dengan Google memasarkan akun belajar ID, Mbak. Ketika kami kemudian dapat lisensi ataupun dapat KTBLC lah dari Disdik daerah gitu, kita membuat kegiatan masif pastinya itu. Semua guru, semua ini pasti mereka akan punya daya dorong lebih untuk mengikuti webinar-webinar ataupun kegiatan Assembler Edu ini. Itu mungkin Mbak tambahannya. Mungkin teman-teman yang lainnya mau share, boleh. Kita akan lebih seru kalau task list-nya makin banyak variannya nih, sehingga kita bisa memilih mau kegiatan pakai apa ini gitu. Jadi setiap apapun yang kita lakukan benar-benar diapresiasi sama Assembler Edu. Terima kasih Mbak Anita dan juga tim Assembler Edu, teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Salahuddin. Saya sangat-sangat setuju sekali sama Pak Salahuddin, 140% setuju. Jadi jadi apabila Bapak Ibu ada yang punya ide nih, misalnya Ibu bagaimana kalau misalnya saya kontribusi memberikan ide list objek 3D, nanti dapat poin. Nanti saya tambahkan ke task list. Tapi itu udah ada sih yang saya kemarin memberi tambahan lagi ya, seperti menambahkan 3D object, menyarankan 3D asset dan lain-lain, itu sudah saya tambahkan. Tapi misalnya seperti yang tadi ya, yang seperti membuka jaringan di suatu wilayah ya, itu
itu suatu yang baru buat saya. Saya juga baru dengar ini bisa menjadi potensi yang besar juga ya. Dan apabila Bapak dan Ibu guru punya ide atau misalnya ada suatu kegiatan yang sekiranya Bu, sepertinya ini bisa lah Bu, ini jadi bisa jadi task list kita gitu ya untuk dapat poin atau lainnya, itu saya sangat-sangat terbuka karena saya lebih senang mendengar masukan dari Bapak Ibu guru ya, karena Bapak Ibu guru sendiri yang tahu situasi dan kondisi di lapangan. Jadi apabila ada suatu kegiatan yang sekiranya bisa dimasukkan ke task list atau Bapak Ibu ingin menyarankan, itu silakan kasih tahu saya saja. Nanti saya kumpulkan dan kemudian nanti saya akan coba bahas dengan tim dan nanti saya coba tambahkan di task list. Seperti itu. Makasih banyak ya Pak Salahuddin atas masukannya. Oke. Tadi Pak Salahuddin nanya hal lain tidak ya? Ya, cukup itu aja sih Google Sheet sama yang penambahan ke task list. Oke, ya. Terima kasih Pak Salahuddin. Oke, saya menjawab pertanyaan berikutnya. Bu Suryaningsih, silakan Ibu. Terima kasih Mbak Anita untuk yang kedua kalinya. Iya, ini yang saya mau perjelas atau mungkin sekedar saran aja Mbak ya. Ini kan ada level 10 sampai 18. Nah, tentunya saya yakin bahwa tim Assembler Edu itu punya sasaran bahwa ke depan ini semua pendidik ACE itu punya kompetensi dan keahlian apa begitu di level-level tertentu. Karena kalau kita mengacu pada jumlah poin, berdasarkan observasi kemarin kan banyak teman-teman yang bisa berkejaran poin untuk mencapai level tertentu itu Mbak. Nah mungkinkah ada panduan misalnya di level 10 setiap pendidik S itu harus memiliki kemampuan membuat proyek ini atau misalnya di level 15 harus sudah membentuk komunitas S di daerahnya. Di level teratas mungkin sudah buat cabang atau bagaimana. Seperti itu. Mungkin ada target-target tertentu lah Mbak Anita di setiap levelnya. Mungkin itu saran aja. Karena ketimbang kalau kita berburu poin itu kan sudah itu sudah umum bagi teman-teman bahwa untuk poin sekian itu bisa didapatnya dari sini. Apakah kita menulis blog ataukah kita membuat webinar. Nah, tentunya ada kan sasaran mungkin ditingkatkannya level ini tentu adalah kapabilitas atau kompetensi yang akan meningkat dari kami sebagai pendidik ACE. Mungkin seperti itu Mbak sarannya. Terima kasih. Betul. Oke Ibu, ide yang bagus ya Bu ya. Jadi ya sebenarnya kalau untuk yang ujian itu memang persyaratannya memang lebih ke teknis ya Bu ya. Tapi persyaratan yang Ibu barusan bilang ini mungkin memang lebih masuk akal lagi ya, karena memang misalnya di level enlightener, guru tersebut harus sudah punya komunitasnya sendiri di Facebook seperti itu ya Bu ya, atau di Telegram atau di WhatsApp. Jadi memang ada yang diwajibkan ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Iya Mbak, maksudnya ada sasaran tertentu lah. Misalnya mungkin yang level 1 silahkan misalnya screenshot ini. Nah kami yang level 9 mungkin tantangannya beda, di level 10 beda. Jadi sampai ke level 18 itu ada perbedaan kompetensi kami dengan yang level-level sebelumnya Mbak. Bukan hanya berbeda dari segi poinnya saja. Karena kalau dari segi poin saya rasa kalau teman-teman yang punya banyak waktu pastilah mudah untuk mengumpulkan poin. Seperti itu. Jadi mungkin adalah target-target khusus per level ini. Level barunya. Oke. Ya Ibu, ide bagus Bu. Coba nanti saya gali lebih lanjut Bu ya dengan tim. Nanti coba kita lihat nih apa yang bisa kita list, kita tuliskan perbedaan kompetensinya di tiap tahap ya, tiap level. Ibu Suryaningsih, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Ya, oke. Ada yang bertanya lagi? Saya coba baca chat ini ya, yang ada. Wah, banyak sekali ini, ada 66. Oke, saya baca dari atas. Oke. Oke, Bapak Ibu guru yang tidak bisa melihat videonya tadi, nanti akan saya share di komunitas ya Bapak Ibu videonya ya.
Mungkin bisa di-share juga ke guru-guru lainnya di komunitasnya masing-masing, nanti bisa dilihat videonya. Nah, ini Bapak Ibu yang sebelumnya belum pernah ikut assembler, komunitas assembler certified educator atau ini baru join, jangan khawatir, nanti kita akhir bulan pasti akan ada ACE Meetup. Nanti di situ mungkin saya jelaskan lagi seperti hari ini. Dan juga nanti saya mulai bulan ini saya akan mengadakan sesi bukan ACE Meetup ya Bapak Ibu ya, lebih seperti untuk acara selamat datang untuk anggota-anggota baru. Jadi karena saya seringkali mendapatkan message di WhatsApp ya, suka ada yang bertanya seperti bagaimana sih cara level up di assembler certified educator, terus bagaimana sih cara progress report, itu nanti saya akan bahas tuntas dari awal sampai akhir sampai dapat poin. Itu nanti saya akan demokan. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu ingin bertemu dengan anggota-anggota baru, silakan nanti saya akan share linknya ke grup. Ini sebenarnya lebih ke sharing session dan perkenalan seputar ACE untuk anggota baru saja sih, tapi ini akan saya lakukan di pertengahan bulan. Dan yes, itu yang pertama. Dan yang kedua, ACE Meetup di akhir minggu, di minggu terakhir di tiap bulan. Dan nanti ada ACE Challenge dan lain-lain seperti itu. Nanti, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, bertahanlah sampai saya melakukan demo ya. Atau Bapak Ibu misalnya ingin bertanya ke guru-guru yang ada di komunitas, silahkan, karena guru-guru ACE, komunitas ACE ini, guru-gurunya ini sangat ramah dan mereka senang berbagi ilmu. Dari Pak Muhardito, live streaming di YouTube-nya ada nggak ya Bapak Ibu? Kebetulan kita tidak ada live streaming. Baik, boleh di-mute Bapak Ibu? Oke, jadi untuk izin Bu Anita. Iya, Pak Tri. Assalamualaikum. Oh ya, silakan Pak Tri. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, yang dari Rio ini kita sudah tularkan virusnya ke LPMP, Bu. Oke. Pak Robi gitu ya, Bu. Terima kasih, Pak Kita Tri. berharap dengan Pak Robi nanti kita bisa membuat semacam workshop atau apa gitu ya di tingkat provinsi, karena memang yang kami dapatkan dari program-program lainnya yang seperti contoh di Google Master Trainer itu akan melibatkan dinas dengan LPMP, itu semakin keren lagi Bu, namanya gebrakannya ya. Makanya saya sangat senang ini Pak Robi bersemangat. Tadi sangat bersemangat sekali. Nah, ini menjadi acuan kita nanti di Riau, mudah-mudahan bisa mengembangkan assembler edu ini. Makanya tadi saya sangat setuju dengan Pak Salahuddin, gebrakan-gebrakan ide seperti ini nanti maunya ada task list-nya itu. Nah, di situ mungkin ada pengimbasan kepada guru berapa orangnya gitu. Kalau biasa-biasa kan 10 orang itu 50 poin gitu. Kalau biasanya saran saya kalau misalkan gebrakannya bisa satu workshop itu 100 orang itu nilainya sekian. Itu sih usulan sih Bu. Jadi memang bukan webinar yang hanya mungkin 5 orang, 10 orang gitu. Tapi mungkin boleh juga, cuman usulannya kalau lebih skopnya lebih besar maka nilainya juga akan lebih besar. Itu usulan. Apalagi ini Pak Robi udah semangat nih, jadi saya juga semangat juga ini, ayo Pak Robi gitu sama-sama. Kalau di LPMP tinggal buat ini selesai ini Bu, bisa banyak orang gitu. Saya rasa itu Bu usulan dari kami guru. Mudah-mudahan pihak LPMP, pihak dinas nanti bisa kita kerjasama gitu Bu. Apalagi nanti bisa ke kampus gitu ya Bu ya. Saya rasa itu Bu usulan dari kami Bu Anita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak masukannya. Iya, ini nanti saya coba. Jadi lebih banyak peserta, lebih banyak poin ya Pak ya. Jadi poinnya berdasarkan seberapa banyak peserta yang bergabung ya Pak ya. Iya betul. Oke, siap Bapak. Ini pasti akan saya implement. Ini, oke. Terima kasih Pak Tri masukannya.
Oke, saya lanjut baca lagi ya. Bu Anita, teman saya sudah daftar akun ACE, tapi kok nggak ada tautan undangan ke grup WA ACE. Bu Rini, untuk WA ACE ini private, Bu. Jadi kalau sudah level 1 baru nanti dapat undangannya, Bu. Jadi kalau belum sampai ke level 1, belum bisa belum bisa bergabung. Seperti itu. Untuk jadi distributor harus level berapa atau tidak mengikuti level? Setahu saya tidak ada level tertentu ya Bapak Ibu ya, karena sebagai distributor ini bisa dilakukan di level berapapun. Saya mau nanya juga, akun saya sudah premium karena ikut training of trainer assembler. Kalau naik level ntar akunnya nambah berapa bulan? Jadi tenang aja Ibu, nanti akan bertambah, nggak akan menimpa, tapi akan bertambah untuk akun-akun yang baru didapatkan. Sepertinya sudah ya. Oke, Bu Atik, mau nanya untuk challenge of the month diumumkan via assembler WA group atau ACE meetup bulan Januari, kapan? Kalau naik level bisa dijadikan progress report dan dapat poin. Untuk menulis blog, apakah blog pribadi atau blog assembler, dan bebaskah tulisannya? Oke, untuk ACE of the month, challenge of the month itu biasanya saya umumkannya di grup WA grup Bu Atik. Tapi kita juga umumkan via newsletter. Jadi Ibu mungkin sudah terdaftar di newsletter belum ya? Setahu saya Bu Atik sudah masuk ke newsletter. Itu setiap hari Rabu kita menyebarkan newsletter, Bu. Jadi mungkin masuk spam kali ya, masuk folder spam. Mungkin nanti Ibu Bu Atik bisa cek di situ ada newsletter tentang ACE Challenge, atau nanti ada undangan tentang ACE Meetup, atau nanti ada juga tentang fitur-fitur baru. Mungkin bisa dilihat di situ. ACE Meetup bulan Januari kapan? ACE Meetup bulan Januari, sebentar saya lihat kalender dulu ya. 29 Januari, hari Sabtu jam 2 siang. Terus habis itu untuk kalau naik level bisa dijadikan progress report dan dapat poin nggak ya? Kalau naik level setahu saya tidak Bu, karena naik level tuh tidak ada di task list, tidak dapat poin Bu. Untuk menulis di blog, apakah blog pribadi atau blog assembler, bebas Ibu, bebas, boleh di blog pribadi atau mau bikin blog khusus assembler boleh, dan tulisannya sebenarnya bebas tapi mencakup tentang topiknya tentang assembler edu, seperti itu Ibu. Ibu bisa bercerita tentang fitur kami, atau Ibu mungkin pernah menggunakan assembler di kelas dan bisa sharing kegiatan di kelasnya seperti apa dengan assembler edu, itu silahkan juga. Apapun topiknya, asal berkaitan dengan assembler edu itu bisa mendapatkan poin, seperti itu. Oke, Bu Zaituni mau bertanya, Bu? Ini saya baru lihat. Bu Zaituni masih ada? Ada. Ya, Ibu, silahkan Bu. Terima kasih Bu. Ini apa ya? Saya ini kan baru bergabung. Saya sudah punya akun, sudah masuk ke Edge itu waktu ikut Pak Akang itu ya. Dia aku rasi kancing, biar aku kancing. Namanya Bu, saya ingin bergabung Bu dengan yang lain. Misalkan yang lain itu mengadakan webinar gitu. Pengen seperti itu Bu. Artinya saya pengen meningkatkan level. Cuman saya ini di sini sendirian Bu gitu. Itu bagaimana solusinya Bu? Oke. Gitu aja Bu, terima kasih. Karena saya ingin Bu, ingin mempraktekkan di sekolah saya dan ingin mengajak teman-teman guru saya yang lain gitu loh Bu. Begitu Bu, terima kasih. Bu Zaituni kalau boleh tahu Ibu level berapa Bu? Masih level 1 Bu. Oh, sudah level 1 Bu? Sudah? Ya, masih itu loh Bu,
Oh, level ini apa? Unrank, Bu. Level 0, Bu. Iya, betul. Oh iya Ibu, nggak apa-apa Ibu. Ibu, jadi ya mungkin Ibu merasa sendirian ya Bu ya, karena tidak tahu harus ngobrol sama siapa gitu ya. Mungkin baru kali ini bertemu sama kita semua. Ya, saya berharap Ibu bisa ini segera ke level 1 agar bisa segera bertemu dengan guru-guru lain ya Bu. Ini saya lagi mencari, ini dia. Ini ada tips agar mencapai level 1 dalam sehari Bu. Ini ada tipsnya Bu. Iya. Ini saya kasih link. Saya tertarik sekali nih Bu. Iya Ibu. Jadi untuk naik level 1 itu menurut saya sangat cepat ya Bu ya. Ini Ibu tinggal follow sosial media, akun sosial media kita, download aplikasi kita, beri rating ya, terus bikin akun, subscribe ke blog, itu nanti akan dapat poin dengan total poinnya kurang lebih 100 ya. Tapi ya seperti itu Bu. Nanti kalau misalnya Ibu sudah level 1, nanti akan dapat email dari saya, dapat sertifikat, nanti ada link ke private group WA. Ya. Oh siap Bu, siap. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, semoga segera naik level. Oke, Bapak Ibu Guru ada yang ingin bertanya lagi? Saya takut kelewat ini. Bu, saya Bu. Oh iya Ibu, Ya, Ibu boleh. Rini. Ya, makasih Bu Anita. Saya ini nggak tahu Bu, akun saya ini apa jenisnya gitu kan. Kemarin waktu TOT kalau lulus kan dibilang dapat akun premium gitu ya Bu. Nah, jadi saya nggak tahu tandanya itu apa. Cuman memang saya bisa mengupload yang ada tanda-tanda pro itu sudah bisa gitu. Itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, ini kalau orang baru gitu, siswa atau guru baru yang mau kita ajari tentang assembler ini, nah mereka kan masih biasa gitu dan terbatas untuk mengambil objek-objek 3D-nya ataupun upload kreasi baru atau upload misalnya dari Sketchfab atau apa begitu. Jadi kadang agak susah kita mengajarkan dengan space yang kita punya agar sama dengan mereka itu agak susah. Jadi kadang-kadang di situ kendalanya gitu. Jadi siswanya ini gitulah kita anggap siswa atau teman atau bagaimana. Jadi agak susah gitu. Susah sekali membuatnya gitu karena yang kita ajarkan itu tidak bisa dia ikuti gitu. Terus kemudian yang ketiga Bu, interaktif saya kok nggak nemu lagi ya ini menu fitur interaktif gitu baik di Assembler Word atau di mana gitu. Dan kalau kita buat itu yang sudah pernah gitu interaktifnya nggak bisa jalan lagi begitu di proyek yang sudah pernah kita buat. Nah, kemudian apakah sekarang kalau tampilan yang sudah kita buat di laptop pakai Studio Assembler, kalau dilihat di HP melalui akun Assembler Edu itu bisa berbeda ya Bu. Maksudnya kemarin saya buat banyak orang-orang gitu kan. Di HP saya buka dia semuanya menggantung di atap rumahnya begitu Bu. Kalau rumahnya tetap di lantai begitu kan. Ini kok orangnya semua menggantung gitu. Jadi saya bingung gitu. Tapi kalau dibuka di laptop lagi masih normal begitu. Terima kasih Bu. Oke, Ibu Rini, terima kasih. Iya Bu, untuk yang terakhir itu memang kita sedang mencoba untuk sinkron kan ya Bu ya. Jadi yang untuk di web dengan yang di aplikasi. Jadi apabila kita buka project-nya di aplikasi itu memang sedang banyak bugs-nya Bu Rini. Itu sedang kita juga sekarang kita juga sedang cari solusinya. Tapi insya Allah nanti kalau misalnya sudah fix bug ini nanti saya akan pasti kabarkan ke grup Bu. Perihal bug ini. Terus yang kedua yang akun ya Bu ya, Ibu training of trainer yang premium. Jadi begini Bapak Ibu, jadi sebenarnya itu ada 2 macam subscription. Jadi subscription yang pertama ini adalah untuk assembler yang aplikasi, yang satu lagi untuk assembler edu. Kalau yang untuk assembler aplikasi yang tanpa ada tulisan edunya itu tulisannya premium. Jadi bisa akses fitur-fitur premium di aplikasi Assembler. Tapi kalau misalnya untuk Assembler yang individual account itu istilah lain untuk premiumnya ya, tapi ini sebenarnya digunakan untuk yang edukasi. Jadi individual account ini Ibu dapat mengakses fitur-fitur premium yang ada di Assembler Edu. Seperti itu Bu Rini. Coba nanti saya cek akunnya Bu Rini ya Bu ya. Iya.
Nanti coba saya cek akunnya Bu Rini. Iya, makasih. Terus apalagi ya Bu ya tadi ya? Tadi kalau kita mengajarkan ke orang baru gitu kan, dia kan terbatas gitu. Sementara kita space kita mungkin sudah ada kelebihan. Jadi kalau kita mengajarkan mau buat ini, upload objek yang ini, nah mereka tidak bisa gitu karena terbatas. Mungkin ada solusi begitu Bu. Ya Ibu, jadi sebenarnya untuk mengajarkan assembler atau sebenarnya bukan assembler saja ya Bu ya, misalnya kita memperkenalkan teknologi baru ke orang lain ya untuk dipelajari, itu memang butuh waktu yang tiap orang untuk memahaminya itu butuh waktu yang berbeda Bu. Jadi terkadang ada yang bisa langsung paham, ada yang apa namanya Bu, maksud saya ini karena keterbatasan akun baru ini kan dia tidak bisa ambil objek-objek gitu. Nggak semua objek bisa begitu maksudnya. Oh iya, iya memang kalau misalnya untuk akun yang yang baru join memang free Bu, seperti itu Bu Rini. Kecuali Ibu Rini bisa sebenarnya Ibu Rini kalau misalnya sudah sampai ke level berapa ya? Level 2 itu bisa undang 2 orang untuk bergabung menikmati individual akun itu. Jadi caranya Bu? Itu ada di aplikasi Bu. Nanti Ibu bisa buka akun di Assembler Edu, nanti bisa invite orang lain untuk bergabung. Ada pilihannya Ibu untuk mengundang orang lain. Seperti itu, nanti mungkin bisa dicek di aplikasi itu. Aplikasi Edu. Assembler Edu, betul Ibu. Ya, makasih Bu. Nanti saya coba. Iya Ibu. Atau misalnya 3D-nya tidak ada, misalnya bisa upload sendiri. Oke, Ibu ini terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada Pak Edi. Pak Edi, silahkan Pak Edi. Pagi nih Bu Anita. Ya, selamat pagi Pak Edi. Akun saya tanggal 7 ini udah expired, Pak. Oke, Pak Edi. Bagaimana itu caranya? Tanggal 7 hari Jumat. Iya Pak Edi. Jadi nanti saya cek ya Pak Edi ya. Nanti saya cek Pak Edi. Oke Bu. Nanti saya cek Pak Edi. Oke. Pak Edi jadi ke Bandung Pak? Jadi ke Assembler Pak? Belum lah Bu. Masih udah masuk tugas. Oh. Kemarin saya kira ke Bandung Pak. Belum. Udah masuk tugas, nggak bisa lagi bergerak mana-mana. Oh. Ya semoga ini Pak segera lebih leluasa lah nanti kalau liburan main ke Assembler Pak. Ya, ini aja rapot aja Kamis besok baru bekerja anak. Rapot. Oh. Iya Pak. Ya sudah Pak. Ya Pak Edi, makasih Pak Edi. Nanti saya cek ya Pak. Ini rekornya. Yo, terima kasih Pak Edi. Berikutnya ada tadi kalau nggak salah ada pertanyaan dari tadi ada yang tunjuk tangan ya? Tadi siapa yang tunjuk tangan ya? Pak Edi masih tunjuk tangan. Oke, ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Oh ini Bu Ham. Oke, mau tanya Bu, bagaimana cara memantau posisi kita di Assembler Edu? Posisi apa ya, kalau boleh tahu? Posisi seperti poin atau seperti apa? Satu lagi boleh Bu Anita? Dashboard, oke. Iya. Pak Tri Bu, satu lagi kemarin kan ada program TOT. Ikut mendaftar sih Bu, kan belum pernah mendaftar. Itu kapan ya Bu pelaksanaannya? Oke. Ada yang untuk TOT untuk level 4 kalau nggak salah ya Bu. Kapan ya Bu kira-kira pelaksanaan? Mungkin itu nanti tunggu koordinasi dari Pak Deden, Pak Tri. Nanti, oh iya. Nanti dikabarkan sama Pak Deden. Iya, makasih Bu. Sama-sama. Oke. Saya mau ya Ibu Raden, Ibu silakan Ibu. Bu Mulyasari, silakan Bu.
Ibu maaf masih ke mute. Coba. Sebentar Ibu. Sudah bisa Bu? Kok tidak ada suaranya ya? Masih ke mute ya? Oh. Masih di mute tuh Bu Raden. Iya, ya. Alhamdulillah Ibu, Mbak, saya baru bergabung pertama kali di Edu, baru pertama kali dan saya hanya bisanya menyimak saja sih ya, belum tahu apa program-programnya. Dan kemarin sama Pak Agung saya istilahnya chat pribadi dengan Pak Agung dan saya baru belajar tentang Edu, bagaimana cara membuat video pembelajaran 4G atau 3G dan banyak sekali yang belum saya tahu, banyak sekali pengetahuan tentang membuat 3G videonya. Nah, saya minta tolong untuk bimbingannya, tapi saya belum paham yang namanya level 1, level 2, itu saya belum paham sama sekali. Jadi saya minta mohon bimbingannya untuk melanjutkan pembuatan video pembelajaran itu. Itu Pak. Ya. Bu, saya insya Allah minggu depan akan mengadakan sesi ini Bu yang tadi yang seperti saya jelaskan onboarding atau sesi acara selamat datang untuk anggota-anggota baru Bu. Jadi mungkin Ibu Raden bisa bergabung di acara minggu depan. Mungkin nanti Ibu bisa bagaimana ya memberi kabarnya. Mungkin nanti saya akan beri link ke grup. Nanti mungkin Ibu akan dapat linknya melalui Ibu sekarang di grup apa Bu? Dapat informasinya dari grup mana Bu? Halo? Ibu masih di mute Bu. Saya bergabung itu karena dari Semarang. Saya kebetulan dari Semarang. Saya dapat Edu itu dari Master Nusa. Master Nusa yang dikelola oleh PGRI, sekolah ya perguruan di salah satu di Institut Semarang swasta ya. Ya saya bergabung sendiri. Jadi nggak ada teman sama sekali di Semarang juga. Ibu boleh ini Bu kirim nomor WA-nya ke saya, ini email saya Bu. Jadi nanti saya bisa komunikasi sama Ibu. Jadi saya bisa kirim link di Zoom-nya Bu. Nanti saya tunggu ya Bu ya, email apa namanya? Ya. S-nya ada 3 Bu. Sorry. Sorry Ibu salah. Atau enggak saya kan juga Zoom-nya lewat ini saya sudah bergabung Mbak. Sudah di sini ya di sini. Jadi bisa langsung kesan bisa berhubungan dengan Mbak Anita ya, Kak Anita ya. Oke. Kebetulan kenapa saya ingin bergabung dengan Edu karena saya melihat anak-anak itu lost learning ya, sehingga terutama anak-anak saya kan masih kecil-kecil juga, sehingga saya membutuhkan fitur-fitur gambar-gambar yang bisa membuat anak itu jadi dia bermain dengan belajar, sehingga saya menerapkan seperti itu karena di sekolah saya terutama di sekolah negeri kami tidak tahu anak itu harus cerdas semua enggak. Jadi ada beberapa anak yang kesulitan dalam belajar sehingga saya berinisiatif membuat video-video atau fitur-fitur yang lebih menarik. Jadi karena materinya juga memusingkan mereka, jadi saya sangat semangat sekali untuk alhamdulillah bisa bergabung dengan Assembler ini. Ya insya Allah kita saling memberikan informasi karena setiap daerah itu kan anak-anak didiknya juga berbeda-beda, latar belakangnya juga berbeda-beda. Sampai saya juga terjun sendiri untuk keadaan kondisi pribadinya mereka juga, sehingga saya kok bagus sekali IT-nya, terus
saya juga masih ketinggalan juga, masih MS Word-nya juga masih 2007. Saya tuh sampai malu sekali, sebetulnya tuh malu karena yang lainnya sudah 2019 MS Word-nya. Terus jadi saya ingin mengasah kemampuan saya, insya Allah nanti kalau saya sudah mampu bisa menularkan ke teman-teman yang sejabat dengan di SD kami. Itu Mbak Anita, jadinya saya minta tolong, saya memang sama sekali nol sama sekali tentang assembler itu apa, edu itu apa ya, saya terus sama Pak Agung, saya sudah Bu Raden, atau kalau saya terkenalnya di sekolah tuh Bulia, jadinya saya senang sekali, udah ya chat aja sendiri, terus saya coba, alhamdulillah saya mau kalau ada apa-apa saya langsung chat ke Pak Agung gitu. Begitu Mbak Anita, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah saya juga minta bimbingannya supaya lebih memahami tentang assembler ini. Terima kasih. Ya Ibu Toti, makasih atas ceritanya ya Bu ya. Terima kasih sudah menjelaskan. Ya tentunya kami dari Assembler ingin membantu ya Bu ya, terutama ingin membantu Ibu untuk dapat secara maksimal menggunakan fitur-fitur kami seperti itu. Jadi nanti ya Ibu, nanti saya akan jelaskan di sesi onboarding atau welcome session minggu depan. Jadi nanti Ibu saya tunggu ya Bu ya, nomor WA-nya saya nanti agar bisa kontak Ibu seperti itu. Oke, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, yang bertanya lagi, Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada, saya sebentar, ini takutnya saya ada yang terlewat nih chatnya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada yang bertanya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sesi launching 3 level terbaru kali ini. Semoga sesi kali ini bermanfaat ya Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu pasti nantinya atau nanti malam pasti nanti ada pertanyaan, oh iya kan harusnya gini atau enggak, oh iya kenapa nggak gini aja atau enggak, kayaknya gini lebih baik deh gitu, seperti itu. Jadi misalnya ada pertanyaan atau sekiranya ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan nanti sampaikan saja lewat WhatsApp ke saya atau bisa lewat email. Tapi kalau lewat WhatsApp saya mohon maaf sekali, saya balasnya sesuai urutan ya Bapak Ibu ya, mohon maaf saya balasnya juga lama sekali karena saya balasnya siapa yang duluan chat saya balas paling dulu seperti itu. Dan semoga Bapak dan Ibu guru bisa lebih semangat ya untuk menjalankan kegiatannya di komunitas Assembler Certified Educator, dan saya tunggu progress reportnya untuk mengajar level 9 sampai tanggal 20 Januari karena